Selamat berjumpa anak-anak pada pembelajaran PPKN kelas 7 pertemuan pertama. Apa kabar anak-anak? Ibu doakan semoga kita semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tetap semangat belajar pelajaran PPKN. Sebelum kita mulai, siapkan buku dan pensil ataupun pulpen untuk mencatat materi yang dianggap penting. Sebelum mulai materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan hari ini, kita membahas pelajaran PPKN pertemuan pertama, bab 1 berjudul Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara. Waktu SD, anak-anak sudah mempelajari Dasar Negara Republik Indonesia. Apakah anak-anak masih ingat apa Dasar Negara Republik Indonesia? Dasar Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Pertemuan kali ini kita membahas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mendengarkan penjelasan dari ibu, anak-anak harus bisa menjelaskan sejarah pembentukan BPUPKI. Anak-anak amati gambar berikut ini. Gambar yang anak-anak amati ini tentang gambar sidang BPUPKI. Dari gambar tersebut timbul pertanyaan, kapan dibentuknya BPUPKI? Berapa anggota BPUPKI? Apa tugas BPUPKI? Kapan melaksanakan persidangan BPUPKI? Pertanyaan inilah yang kita mau bahas bersama-sama. A. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI. Dalam sejarah bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Penderitaan luar biasa yang dialami oleh rakyat Indonesia selama dijajah oleh Belanda dan Jepang. Rakyat semakin menderita setelah Jepang menjajah Indonesia. Bagaimana prosesnya Belanda dan Jepang bisa menjajah bangsa Indonesia? Kita jelaskan di materi ini. Pertanyaan pertama, kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Setelah Jepang menjajah Indonesia, kondisi bangsa Indonesia saat itu semakin menderita. Akibat pelaksanaan kebijakan atau aturan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia, antara lain, 1. Pelaksanaan kerja paksa. Laki-laki Indonesia dikirim sampai ke Burma, Myanmar, untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan bekerja berat. Ribuan orang Indonesia meninggal dunia dan hilang pada saat kejadian. 2. Pengambilan paksa makanan, pakaian, dan lain-lain tanpa ganti rugi. 3. Perbudakan paksa. Perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp dalam tahanan dalam kondisi sangat buruk. Kedatangan Jepang pada mulanya disangka baik oleh bangsa Indonesia. Kenapa dianggap baik? Karena Jepang banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang pada waktu mau mengambil kekuasaan Belanda. Ada 3 semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang untuk Indonesia. 1. Jepang Pelindung Asia. 2. Jepang Pemimpin Asia. 3. Jepang Cahaya Asia. 3 semboyan ini untuk menarik simpati bangsa kita, sehingga Jepang bisa masuk ke Indonesia. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia.
Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama karena pihak sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda melakukan serangan balasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Nah, sudah terhempit. Akhirnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Tyosokai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI. Tugas BPUPKI adalah untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Janji Jepang membentuk BPUPKI diwujudkan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan anggota 62 orang. Terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang dari anggota perwakilan Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat dengan 2 wakil ketua, 1 Isi Bangase Yoshio dari Jepang, 2 RP Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu 1 sidang secara resmi, 2 sidang secara tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pelaksanaan sidang ada 2 kali. Pelaksanaan sidang tidak resmi berlangsung di masa reses ataupun jeda ataupun batas antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI, Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Eno Sangihin, sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Sekian penjelasan pembentukan BPUPKI. Pertemuan selanjutnya kita bahas 2 perumusan dasar negara. Pada video selanjutnya, untuk mengingat materi yang sudah kita bahas, baiklah Ibu kasih tugas. 1. Jelaskan mengapa kedatangan Jepang semula dianggap baik oleh bangsa Indonesia. 2. Sidang BPUPKI sebanyak 2 kali, yaitu sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sebutkan hasil sidang resmi dan hasil sidang tidak resmi tersebut. Ibu kira sampai di sini penjelasan materi pembentukan BPUPKI. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat untuk siswa dan jangan lupa kerjakan tugas tersebut. Jangan lupa pelajari ulang apa yang sudah kita pelajari tadi. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Sebelum tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih.